Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi lagi. Kalimatul haqqin wa 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Kita mulai sekali lagi. Kita mau mengetahui secara hak apa yang dimaksud atau apa kedudukan kalimat la ilaha illallah itu kepada diri kita. Kalau seandainya kita ingin mengetahui kalimat itu kedudukannya kepada kita, ini menunjukkan bahwa kita perlu terhadap kalimat tersebut. Bagaimana kita memperlakukan kalimat itu tergantung bagaimana kita memandangnya. Coba seandainya kita ditanya 10 tahun lalu kita beli sepeda, sekarang di mana sepedanya? Di gudang. Kadang-kadang itu pun dilampar-lamparkan di jalan, tak diperlukan lagi. Tapi kalau seandainya 10 tahun lalu kita beli kalung emas, sekarang masih disimpan. Kenapa? Kenapa? Jawabannya adalah karena kita merasa itu berharga. Sesuatu yang berharga itu kita tempatkan di tempat yang penting, yang terjaga. Sama juga bagaimana ada orang melepaskan kalimat la ilaha illallah. Jawabannya sederhana. Karena dia merasa kalimat itu tidak berharga, tidak penting, sehingga dia merasa biasa saja. Perhatikan. Jadi supaya kita tahu kedudukannya. Setelah tahu bapak ini, sudah terserah. Masalahnya nanti takutnya udah mati kita baru kita sadar. Sampai-sampai ahli sufi mengatakan begini, manusia ini bodoh. Kapan dia pintar? Nanti kalau dia mati. Semua manusia ini bodoh. Kapan dia pintar? Nanti kalau dia mati. Apa maksudnya manusia ini bodoh? Nanti kalau dia pintar itu kalau dia mati. Ketika dia sudah mati, dibuka hijab, kelihatan oleh dia. Dulu waktu di dunia, KPR penting, pekerjaan penting, kendaraan penting, pekerjaan penting, jabatan penting, relasi bisnis penting, pendidikan penting. Sudah dibuka hijab, ternyata yang penting itu sholat. Baru dibilangnya, kalau seandainya lah dulu aku tahu ya. Menipu itu, menipu. Apa maksudnya menipu? Kalaupun dia dikembalikan ke dunia, maka dia akan kembali seperti sedia kala. Kalaupun dia dikembalikan ke dunia, makanya semua orang itu pintanya, kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu merasa sumpah dengan duniamu, kamu merasa susah, kamu merasa karena penyakitmu, kamu merasa tentang kesusahanmu, hutangmu, atau apa saja, senang itu dia, ambil refreshing. Kemana refreshingnya? Ke kuburan. Katakan dengan keras, semua orang di kuburan ini mengingin-inginkan, mencita-citakan satu saja, supaya kembali 1 jam saja ke dunia, supaya bisa mengatakan kalimat la ilaha illallah, supaya memperbaiki kalimat la ilaha illallah, supaya meletakkan sesuai antara kalimat la ilaha illallah, supaya mereka berbuat baik, dan sebaik-baik amal itu adalah kalimat la ilaha illallah. Adakah mereka dikembalikan oleh Allah? Tidak. Kita sudah membuktikannya. Bukankah dalam alam azali Allah Subhanahu wa taala bertanya, meminta kesaksian kita, alastu birabbikum, apakah kamu bersaksi aku Tuhanmu? Apa kita bilang? Qalu bala syahidna, iya ya Allah, kamu Tuhan. Begitu lahir, begitu kita berkembang, begitu kita berakal, kita bilanglah yang menaikkan pangkat kita, kalau bukan karena bos itu, sudah gawat kita. Kalau bukan karena dokter itu, sudah mati anakku. Kalau bukan karena obat itu, istriku sudah nggak bisa diselamatkan lagi. Semua kita lupa tentang kalimat itu. Kalau begitu, apa rupanya makna kalimat itu? La ilaha illallah. Kalimatul haqqin wa 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Ada satu kalimat yang kalimat itu hak. Hak itu maknanya betul. Kalimat itu hak. Apa maksudnya kalimat itu hak? Kalau kita ulang tadi penjelasan tadi. Kalau seandainya ditanya, apa ini Pak? Mereka jawab, apa itu dia? Air. Apakah orang yang menjawab air itu perlu diberi hadiah? Enggak. Tapi kalau seandainya diberikan pertanyaan yang susah,
diberikan sesuatu yang tidak terselesaikan, maka kalau bisa menjawabnya mungkin diberi hadiah, istilahnya zaman sekarang ini Nobel. Iya kan? Diberi Nobel. Kenapa? Karena bisa menyelesaikan rumus matematika yang susah, rumus fisika yang susah, diberikan dia award, diberi Nobel. Tapi kalau kita diberikan sesuatu pertanyaan yang mudah, pertanyaan yang semua orang tahu, orang merasa tidak perlu diberi hadiah. Bagi orang beriman secara hakikat, benarnya Allah itu Tuhan, itu lebih hak daripada 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi kalau kalimat la ilaha illallah, kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 itu lebih populer bagi akal kita ketimbang kalimat la ilaha illallah, berarti pikiran kita masih salah. Harusnya la ilaha illallah itu lebih populer kepada ingatan kita, sehingga kalau jatuh yang kita sebut la ilaha illallah, kalau terkejut yang kita sebut la ilaha illallah, kalau senang kita bilang la ilaha, kalau takut kita bilang la ilaha illallah. Karena dulu semua ini nggak ada, dulu semua ini tidak ada. Belum ada apa-apa, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada bulan, belum ada matahari, belum ada waktu, belum ada tempat. Hanya Allah. Pada waktu hanya ada Allah, siapa Tuhannya? Kalau mau kita bilang, wah dulu Pak, udara itu adalah begini, kita bilang, oh mundur lagi, udara belum ada. Oh dulu adalah semuanya ini gas, ada dalam cerita, dalam Al-Quran diceritakan. Ada penafsiran lah, ledakan besar atau segala macam, istilahnya Big Bang kata orang. Kalau mundur lagi, semua itu belum ada. Ketika semua belum ada, kalimat apa yang ada? Karena cuma itu yang bisa disaksikan. Iya kan? Kalau mau kita bilang, wah matahari bersinar, pada waktu itu matahari belum ada. Kita bilang, wah malaikat Jibril kuat, pada waktu itu Jibril belum diciptakan. Mundur terus, yang ada hanya Allah. Status Allah pada waktu itu adalah Tuhan, la ilaha illallah. Lalu untuk kalimat la ilaha illallah diciptakanlah alam semesta. Untuk kalimat la ilaha illallah diciptakanlah manusia. Jadi kita ini ada, dasarnya satu saja, untuk bersaksi la ilaha illallah. Jadi Adit diciptakan, Bang Eka diciptakan, kita semua diciptakan untuk satu kalimat saja. Kalimatu haqqin wa 'alaiha nahya. Untuk kalimat itulah maka kita dihidupkan. Jadi kita dihidupkan hanya untuk memegang kalimat la ilaha illallah. Lalu karena ada kalimat la ilaha illallah itu dan kita disuruh memegang kalimat la ilaha illallah itu, maka oleh karena itu diciptakan surga, diciptakan neraka. Untuk kalimat itu juga dia. Apa maksudnya untuk kalimat itu? Siapa yang berhasil memegangnya sampai akhir dimasukkan ke dalam. Yang menolak kalimat itu, yang menyia-nyiakan kalimat itu diletakkan ke dalam. Tapi seolah-olah tidak klop rasanya kalau seandainya seseorang itu datang disuruh membawa sesuatu, lalu diberikan dia sesuatu sebagai imbalannya sebelum dia diuji. Sebelum dia diuji, maka dia dites. Dibuatlah tempat tes. Tempat dalam bahasa Arab namanya dar. Apa namanya? Dar. Makanya ada orang pintar, sifat pintar, rasyid. Si orangnya itu namanya mursyid, ya kan? Orang yang baik, orang yang guru, tempat-tempat orang-orang baik-baik, tempat-tempat orang pintar, orang yang cerdas. Orang yang sebagai sudah guru, mursyid, maka dibilang kalau mereka berkumpul di mana tempatnya? Darul mursyid. Kalau ada ilmu, darul ilmi. Kalau tempat berkumpul rame-rame Arafah, darul Arafah. Banyak darul. Ujian imtihan, maka dunia ini darul imtihan. Tempat manusia diuji. Apanya yang diuji? Dia ingat tidak kalimat la ilaha illallah. Jadi badan ini nggak penting, asalkan kita masih ingat
Tidak punya tangan tak penting, asalkan kita tidak punya rumah tak penting, asalkan masih ingat. Makanya nanti malaikat nggak tanya KPR kita lunas atau belum, nggak tanya dia. Makanya malaikat juga nggak tanya pada waktu itu kita orang kaya atau orang miskin, dia nggak tanya. Yang dia tanyakan itu semuanya berputar tentang kalimat la ilaha illallah. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kitabmu, semua itu berkisar tentang kalimat la ilaha illallah. Maka kalau sudah ada ujian, ada orang yang diuji, maka dibuat untuk tuntunan. Diturunkanlah yang namanya Al-Qur'an, yang isinya semua itu untuk membimbing manusia agar sampai selamat kepada akhir tetap memegang kalimat. Gak ada contohnya, ada contohnya dibuatlah para nabi yang bisa kita ikuti. Dalam ujian ada istilahnya namanya distractor. Apa namanya? Distractor. Dulu saya belajar membuat jenis soal. Itu soal yang Bapak itu saya kerjakan soal itu dengan mengaplikasikan ilmu itu. Ada namanya BSSN, Badan Standar dari Jakarta. Ada sebuah badan yang melakukan, kalau produk mereka SNI itu. Nah, di dalam pendidikan pun ada Badan Standar Nasional itu dia, BSNP. Kalau sekarang Badan Standar Nasional Pendidikan itu ya. Salah satunya setiap butir soal itu harus terstandar. Dalam unsur soal itu ada yang disebut dengan distractor. Distractor itu apa? Misalnya begini, kalau seandainya kita buat siapa teman Budi, misalnya A. Misalnya Anto, B, Dodi, C, misalnya apa lagi? Andi, D, Susi, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dia berbeda. Distractor itu harus dia ada hubungannya. Membuat pengalih itu harus ada hubungan. Maka termasuk yang disebut dengan pengalih di sini adalah setan. Jadi setan itu distractor. Distractor untuk apa? Distractor agar kita lupa. Setan membuat kita lupa tentang kalimat la ilaha illallah. Jadi ada distractornya, ada tujuannya, ada contohnya, ada panduannya, ada nanti imbalannya. Kalau berhasil masuk surga, kalau tidak berhasil masuk neraka. Jadi yang paling penting dalam kehidupan ini adalah menjaga kalimat la ilaha illallah. Lalu kalau begitu untuk apa fungsinya kita sholat? Kenapa kita bersedekah? Kenapa kita belajar ilmu-ilmu? Kenapa kita baik pada tetangga? Semua itu hanyalah bertujuan untuk agar kita tetap mengingat kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena manusia ini salah satu sifatnya itu adalah lupa. Dia suka lupa. Maka ibadah ini membuat dia supaya ingat tentang kembali lagi kalimat la ilaha illallah. Jadi ini saling mengingatkan. Allahu Akbar, pas kita mau sholat ingat lagi Allah. Pas kita mau bersedekah, bismillahirrahmanirrahim, ingat lagi Allah. Pas kita mau berhaji, labbaik Allah, ingat lagi Allah. Pas kita bersama-sama istri, alhamdulillah sudah dapat nikmat, ingat lagi Allah. Semua ibadah ini hanya untuk mengingatkan tentang kalimat la ilaha illallah. Tapi banyak orang lupa. Banyak orang lupa. Makanya jangan heran, orang yang baik sekali dia, kalau dia tidak percaya kalimat la ilaha illallah, kemana dia? Ke neraka. Tapi ada orang yang jahat sekali, asalkan dia masih memiliki kalimat la ilaha illallah, sekalipun dia nanti dicuci dulu di neraka, akan dikembalikan pada akhirnya ke surga. Begitulah hebatnya kedudukan kalimat la ilaha illallah. Salah satu usaha untuk kita memiliki sifat kalimat la ilaha illallah itu adalah pada hadis ke-20 ini. Mau kita bahas. Silakan dibuka.